Eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat meningkat usai provokasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan menguasai Selat Hormuz. Sengitnya baku tembak Amerika Serikat Iran memantik Israel turut campur dan mengancam Iran akan menyerang lebih keras. Selengkapnya kita bahas bersama dengan dosen International Institute for Islamic Studies Kasem Muhammadi dan juga Aisyah Kusuma Somantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat petang, Mas Kasem dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang, Mbak. Oke, saya ke Mas Kasem terlebih dahulu. Serangan Iran menggempur fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain hingga Jordania lebih intens. Apakah akan berlanjut jika nantinya Israel turut ikut campur? Iya, pasti Iran sudah umumkan bahwa tidak akan menahan serangan lagi daripada Amerika Serikat. Dan khususnya kalau ada serangan lagi dari pihak yang lain, khususnya Israel itu, pasti Iran akan dengan keras akan balas. Kita harus tidak lupakan bahwa Iran sudah sepakat sama MOU itu, dan berdasarkan klausa 5 dari MOU itu, semua lintasan dari Selat Hormuz itu harus dikoordinasi sama Iran. Tapi setelah beberapa minggu yang lalu itu, ada satu jalur lagi yang dibuka oleh Amerika Serikat dari selatan Selat Hormuz itu, dekat Oman, di mana kapal-kapal itu tanpa koordinasi sama Iran itu, mereka masukkan kapal dan keluarkan kapal. Dan Iran pasti tidak akan nahan diri, tidak akan sabar dengan tindakan itu. Kenapa? Karena dari sama selat mereka sudah masukkan, di tahun-tahun yang lalu itu mereka masukkan banyak senjata dan banyak hal yang membahayakan untuk Iran itu. Oleh karena itu ya pasti Iran tidak ada keraguan bahwa itu akan lanjutkan pengelolaannya atas Selat Hormuz dan tidak akan sabar kalau ada serangan lagi. Oke, tidak ada keraguan. Israel sudah mengancam. Apakah kemudian Israel akan membuktikan ancamannya, Mbak Aisyah? Ya, saya kira ini menarik karena di dalam MOU kemarin memang Israel ini tidak dilibatkan ya, padahal Israel ini merupakan proponen utama dari peperangan ini. Nah, kita lihat sebenarnya saat ini Israel ini terus melakukan serangan dan okupasi darat di kawasan selatan Lebanon. Padahal sebenarnya kalau kita lihat salah satu prasyarat yang dikatakan dan ditekankan oleh Iran di dalam MOU kemarin itu adalah penghentian seluruh bentuk dari peperangan di kawasan Timur Tengah. Permasalahannya kita lihat sebenarnya Israel ini adalah kayak spoiling factor dari sisi Amerika Serikat, di mana kemudian baik itu Donald Trump maupun Netanyahu sepertinya ada divergensi dari kepentingan di antara kedua negara ini. Saya kira sebenarnya kepentingan Amerika Serikat sekarang adalah desakan-desakan dari dalam negeri untuk bisa menghentikan perang, apalagi setelah kemarin kita tahu bahwa War Power Resolution itu sudah ditandatangani oleh Kongres. Nah, permasalahannya dari sisi Israel saat ini mereka juga akan menghadapi pemilu di bulan Oktober nanti. Dan pemilu ini merupakan salah satu indikator di mana kemudian Netanyahu menggantungkan popularitas politiknya terhadap kemenangannya di kawasan Timur Tengah, terutama di Lebanon Selatan gitu. Jadi banyak sekali kemudian masyarakat sayap kanan dari Israel ini yang mendorong sebenarnya Israel untuk turut berperang dan melanjutkan sebenarnya operasi yang sudah dilakukan di kawasan Lebanon Selatan. Jadi saya rasa sebenarnya spoiling faktornya tetap ada, atau misalnya hal yang mempersulit ya MOU itu untuk dilaksanakan. Jadi sebenarnya dari sisi Israel saya kira sejauh ini apabila kemudian Netanyahu ini terus nanti akan terpilih kembali dan menjadi Perdana Menteri Israel, meskipun sudah pasca ya pemilu nanti ini berlangsung gitu, ada kemungkinan besar maka perangnya juga akan terus berjalan. Oke, kalau perang terus berjalan, bagaimana dengan kekuatan militer Iran, Mas Kasem? Iya, saya pasti bahwa Iran kalau kemampuan militernya itu tidak turun dan tidak jadi lemah. Ada satu laporan dari satu bagian dari IRGC itu, di mana itu diumumkan bahwa Iran itu sudah siapkan dirinya untuk perang sama Amerika Serikat yang mungkin berlangsung selama 10 tahun. Iran sudah siapkan dirinya mengenai semuanya hal, drone-dronenya,
ataupun rudal-rudal yang luar biasanya. Oleh karena itu saya kira ya pasti kalau dari sisi militer pasti Iran perkiraan saya bahwa Iran akan bahkan banyakkan serangannya terhadap Amerika Serikat, yakni pangkalan-pangkalan Amerika Serikat kalau ada perang besar-besaran lagi. Oke, saya mau ke Mbak Isa. Mbak Isa, operasi militer Amerika Serikat kali ini apakah hanya untuk menekan Iran untuk bisa menyetujui syarat negosiasi atau sebenarnya lebih siap untuk perang lagi? Sebenarnya satu kata, ini adalah bentuk dari coercive diplomacy. Ini pola yang sudah terlihat dari bulan April lalu ya, ketika negosiasi ini mulai dilakukan di antara Iran dan Amerika Serikat. Pola yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump adalah terus-menerus mencoba untuk melakukan kekerasan sebagai alat diplomasi. Jadi sebenarnya yang kita lihat, baik Iran maupun Amerika Serikat sebenarnya ada keinginan untuk bisa keluar dari perang ini dan mengakhiri perang ini. Permasalahannya adalah ini termanya siapa gitu ya, siapa yang kemudian bisa mendapatkan lebih banyak prasyarat kemenangan dari kemudian negosiasi yang sudah akan dicapai gitu. Nah, sampai saat ini saya kira kedua negara ini masih berusaha untuk melakukan hal yang sama, baik itu dari segi Iran ya maupun dari Amerika Serikat. Khususnya untuk Amerika Serikat saat ini terdapat banyak sekali tekanan dalam negerinya pasca penandatanganan MOU kemarin, karena ke-14 syarat yang ditetapkan di dalam MOU itu merupakan syarat-syarat yang dinilai lebih menguntungkan Iran dibandingkan menguntungkan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu sebenarnya tekanan dari hawkish Amerika, lalu kemudian juga dari lobbyis-lobbyis yang pro-Zionis di Amerika Serikat, itu banyak yang mendukung sebenarnya Donald Trump untuk melanjutkan peperangan. Untuk apa? Meningkatkan leverage ya dalam negosiasi-negosiasi yang ada di masa depan. Saat ini kita sudah melihat bahwa ada beberapa pembicaraan ya yang sudah dilakukan pasca penandatanganan MOU. Di antaranya adalah yang di Qatar kemarin kita tahu. Meskipun pada akhirnya ini belum berakhir terhadap konsesi tertentu, tapi nanti kita akan mengharapkan bahwa akan ada diskusi lagi, baik itu misalnya nanti di Islamabad ataupun bahkan ya ada diskusi lanjutan setelah ini yang membahas mengenai kelanjutan MOU. Karena sampai di titik ini saya kira belum ada ya kesepakatan khusus di antara Iran maupun Amerika Serikat tentang apa titik yang mau disampaikan. Sementara saya kira sebenarnya kesalahpahaman di antara Iran dan Amerika Serikat sekarang masih sangat besar sekali, sehingga distrustnya masih ada, lalu kemudian juga masing-masing negara masih melanggar deadline masing-masing, sehingga untuk bisa mencapai kemudian negosiasi dan konsesi yang kemudian matang gitu ya, ini masih agak sulit. Baik, baik. Kita nantikan seperti apa nanti eskalasi dari perang, terlebih dari Israel yang sudah mengancam akan memberikan respons. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Kasem dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang dan juga sehat selalu.